Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Samuel Pancadinata Siregar, bisa dipanggil Samuel. Saya adalah salah satu mahasiswa dari program studi Teknik Elektro angkatan 2024 Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan ide bisnis yang ingin saya jalankan dan juga sesuai dengan jurusan saya, yaitu program studi Teknik Elektro. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu teknik elektro. Teknik elektro itu adalah ilmu teknik yang pelajari tentang kelistrikan, elektromagnetik, elektronika, dan juga teknologi-teknologi listrik yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di teknik elektro Unja itu terbagi menjadi dua peminatan. Yang pertama itu arus kuat dan arus lemah. Yang pertama itu arus kuat. Definisinya itu bidang yang berhubungan dengan daya listrik besar, energi, dan tenaga. Cakupannya itu ada instalasi listrik, pembangkitan transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik untuk peralatan yang butuh daya besar. Contoh aplikasinya itu ada listrik PLN, terbagi menjadi tegangan tinggi, menengah, dan juga rendah. Lalu ada motor listrik, mesin industri, sistem pembangkit seperti PLN, genset, panel surya, dan instalasi rumah dan gedung. Fokus utama pada arus kuat ini yaitu sebagai efisiensi, keamanan, dan kemampuan antar daya. Lalu ada arus lemah. Definisi pada arus lemah ini yaitu bidang kelistrikan yang berhubungan dengan sinyal, komunikasi, dan kontrol yang tidak membutuhkan daya yang besar. Cakupan pada arus lemah ini yaitu ada elektronika, telekomunikasi, sistem kontrol, dan perangkat digital. Contoh aplikasinya itu seperti ada jaringan telepon, internet, dan juga jaringan komputer, sistem CCTV, alarm, dan intercom. Lalu ada rangkaian elektronika yang biasa kita lihat yaitu seperti radio, televisi, sensor, dan microcontroller. Dan terakhir ada sistem audio video. Fokus utama pada arus lemah ini yaitu keakuratan sinyal, pengolahan data, dan komunikasi. Nah, ini adalah ide usaha pada arus lemah yaitu di bidang lebih ke elektronika, komunikasi, dan kontrol. Yang pertama ada jasa instalasi jaringan internet dan LAN. Ini untuk cakupan rumah, kantor, kafe, dan sekolah. Lalu kedua ada developer sebagai penyedia pelayanan pembuatan website. Ketiga ada jasa perbaikan dan servis elektronika. Itu untuk cakupan televisi, komputer, audio, handphone, dan perangkat IoT lainnya. Lalu ada pembuatan produk IoT, Internet of Things, seperti smartphone, lampu otomatis, sensor pintu, smart switch, dan lainnya. Lalu ada servis dan pembuatan power supply, charger, dan UPS. Keenam ada jasa pembuatan dan program microcontroller seperti Arduino, ESP32, PLC mini untuk kontrol otomatis. Lalu yang terakhir ada startup edukasi elektronika, yaitu kursus soldering, Arduino, robotik anak, dan kit belajar. Nah, jadi apa sih yang ingin saya jalankan? Di sini saya memilih usaha software developer, di mana developernya adalah orang yang membuat dan mengembangkan serta memelihara perangkat lunak atau sistem digital. Dalam bahasa sederhananya, developer itu tukang membuat sebuah aplikasi atau program komputer seperti biasa. Dan juga software itu adalah sebuah perangkat lunak. Nah, apa sih tugas software developer ini? Nah, yang pertama itu membuat layanan digital, seperti membuat aplikasi belanja online eh, yang biasa kita pakai itu Shopee dan Tokopedia, lalu aplikasi transportasi seperti Gojek dan Grab, lalu sistem pembayaran seperti OVO dan Dana. Nah, disinilah developer yang menyiapkan alat digital non-fisik ataupun aplikasinya. Yang kedua itu menjaga kelancaran aplikasi. Seperti jika aplikasi tersebut error, lemot, ataupun server down, developerlah yang bertugas untuk mencari solusi dan memperbaikinya. Nah, pastinya kita sering itu mengunjungi sebuah website, itu kita mendapatkan error, lemot, ataupun server down. Nah, disitulah developer bertugas dan dicari untuk menemukan solusi dan memperbaikinya. Yang ketiga itu menghadirkan fitur baru, seperti upaya lebih nyaman developer melalui fitur baru. Contohnya seperti tracking pesanan di e-commerce atau riwayat perjalanan di aplikasi transportasi seperti Gojek dan Grab tadi. Lalu yang keempat adalah keamanan data, di mana developer memastikan data pelanggan seperti nomor HP, password, data pribadi itu aman pada di dalam website tersebut. Nah, poin terakhir ini sangatlah penting karena keamanan data pengguna itu adalah suatu privasi privasi seseorang yang memang tidak boleh
perjualbelikan ataupun diketahui oleh orang lain. Nah, itu tadi adalah ide usaha yang ingin saya jalankan ke depannya, karena juga software developer ini sangat bagus dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sedikit adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika penjelasan saya ada yang kurang ataupun eh, ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk melihat dan menonton video saya. Saya akhiri, selamat siang.